Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 5 Maret 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market dan membahas saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Ide-ide dari Bapak Ibu semua penonton F-Talk. Kita akan nanti bahas satu persatu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Silakan isi kembali saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, berikan penjelasan. Sebelum kita mulai, informasi untuk Bapak Ibu yang kemarin bertanya kapan ada promo lagi karena kehabisan promo anniversary sebelumnya, ya. Malam ini ya kita sudah publish promo untuk private trading room, ya, untuk PTR. Ya, jadi Bapak Ibu trader khususnya ya, apabila Anda ingin trading bersama YF, silahkan memanfaatkan ini, terbatas sampai dengan tanggal 7 Maret dan masing-masing paket sekali lagi hanya 5. Dan ini juga ya diperebutkan oleh Access member atau member untuk perpanjang ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin join PTR atau ingin rejoin PTR, silahkan memanfaatkan penawaran untuk bulan ini ya. Dan ini terbatas ya sekali lagi. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk IHSG, seperti yang mungkin Anda sudah baca di stock call edisi minggu ini, sebelum F-Talk, tentunya di website sudah ada stock call minggu ini seperti yang kami sudah biasanya ya, sudah kami berikan di setiap hari Minggu jam 5 sore, bagaimana perkiraan IHSG dalam seminggu ke depan ya. Seperti yang Bapak Ibu mungkin tahu, baik itu pembahasan F-Talk dan stock call, indeks ya terbaca dengan baik, dengan sangat akurat di F-Talk dan di stock call. Sampai dengan perdagangan terakhir, indeks masih bergerak konsolidasi mengarah turun ya. Dan saat ini penutupannya tepat di support, dan ini mengkhawatirkan tentunya, karena apabila ini ditembus, indeks atau IHSG terkonfirmasi melanjutkan downtrend. Ini downtrend ya. Di sini ada trend turun ya, seperti yang Anda lihat. Saya hanya membacakan apa yang ada di sini sesuai dengan chart ya, indeks downtrend. Faktanya seperti itu. Jadi ini harus ya, sejak kemarin-kemarin kita sudah beritahu beribu-ribu kali, beratus-ratus kali kita tidak bosan-bosannya mengingatkan, mumpung indeks belum jatuh, segera ya perbaiki, segera posisikan portofolio Anda dalam kondisi yang ideal. Ya, saya nggak akan mengulang-ulang ideal itu seperti apa dan sebagainya. Silahkan Anda definisikan sendiri. Ya, jangan menunggu indeks jatuh. Ya, dan seperti yang juga sudah saya ingatkan, memperbaiki portofolio itu adalah antisipasi. Apabila terjadi kejatuhan atau penurunan, kita sudah siap. Apabila tidak terjadi kejatuhan, kita baik-baik saja. Ya. Gitu. Jadi bukan berarti kok kita siap-siap untuk memperbaiki portofolio dengan baik, idealkan, tingkatkan posisi cash on hand sesuai dengan anjuran di PTR misalkan. Itu bukan dalam artian kita sudah memastikan indeks turun, bukan. Tetapi untuk selalu menjaga konsistensi portofolio kita dalam kondisi yang ideal, sehingga apabila terjadi kejatuhan seperti seburuk-buruknya di bulan Maret 2020, kita tetap tumbuh, kita tetap profit, kita tetap bisa membeli, kita tidak nyangkut. Nah, itu ya, seperti yang sudah saya ingatkan sering kali di F-Talk. Baik, silakan dibaca bagaimana stock call, dan yang terpenting adalah bukan IHSG-nya, tapi kita siap atau tidak kalau terjadi penurunan. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama, ide pertama nih dari Pak Ilham Pamungkas. Mohon izin tanya, BSBK apakah ada potensi naik untuk minggu ini? Di salah satu grup aplikasi trading ada yang menaruh 150 dan 250 juta untuk emiten ini. Terima kasih. Begini, saya nggak tahu ya aplikasi trading yang dimaksud itu apa dan sebagainya. Yang jelas, kita tidak terbiasa menilai dari sebuah keputusan dari nominalnya ya, tapi dari persentase. 150 juta itu kalau duit kita 1M, itu 10 PV misalkan. Ya, kita 10 PV, berarti itu besar apa tidak? Normal. Nah,
Kalau 150 juta, duitnya 150 juta, berarti itu kepedean atau overconfidence. Dan itu beresiko. Ya kalau kita katakanlah ya, saya misalkan pada sebuah saham memposisikan diri 100 PV atau semua duit saya taruh situ, berarti harusnya saya sudah memastikan saham itu naik besok atau minggu depan atau bulan depan. Nah masalahnya saya ini kan orang biasa, kami ini orang biasa, trader-trader kecil, investor-investor kecil yang hanya bisa mengikuti bagaimana pergerakan market, tidak bisa mendikte market gitu kan. Sehingga ada yang namanya alokasi strategi, alokasi PV ya, di mana di situ yang mengeneralisasi semua modal, tidak hanya duit yang miliaran, duit ratusan juta atau duit puluhan juta gitu. Jadi saya nggak tahu 150 250 juta itu berapa PV-nya. Sehingga saya bisa memperkirakan yang dimaksud ini adalah ideal atau overconfidence tadi ya, overposition gitu ya. Nah kita akan coba lihat BSBK ini secara teknikal apakah memiliki potensi secara teknikal, karena yang ditanyakan minggu depan atau minggu ini ya, besok seminggu depan. Jadi seperti itu ya. Jadi mohon maaf ya, di PTR itu memang kalau konsultasi harus proporsional, tidak bisa 150 juta, 200 juta. Nah, saya nggak tahu berapa duit Anda total gitu kan, sehingga saya tidak tahu berapa besarannya gitu ya. Nah kalau kita lihat dari saham BSBK ini saat ini di 50 ya. Jadi ya kalau ada potensi naik atau tidak bukan masalah itu, tapi masalah nyangkut dan tidur di 50 ini yang menjadi masalah. Kalau tidur 50 dan posisi katakanlah kita memposisikan 100% di situ, ya udah kita mau trading apa lagi kalau dia tidur. Kita nggak ada dana lagi dan sebagainya, kecuali duit Anda tidak berseri. Anda nyangkut tambah lagi, nyangkut tambah lagi, nyangkut tambah lagi sampai dengan kapan nggak tahu, karena duitnya memang tidak terbatas, karena memang sudah duitnya memang banyak banget gitu ya, sampai udah bingung nih beli aja saham 50-50 gitu ya. Nah berbeda hal kami PTR ataupun member-member kami, selalu kami advice untuk ya memposisikan diri sebagai trader dan investor yang ya, biasa gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mengatur portofolio kita, cash on hand berapa PV, saham-sahamnya berapa PV gitu ya. Jadi nggak bisa 150 250 juta nggak tahu duitnya berapa itu PV-nya ya. Nah sehingga kalau kemudian di PTR, sekali lagi di PTR tidak mungkin merekomendasikan saham di bawah 70. Di bawah 70 misalkan 69, misalkan 68, pasti yang direkomendasikan di atas 70. Entah itu 70 atau 71 masih memungkinkan direkomendasikan. Tapi kalau saham yang masih di bawah 70 tidak akan mungkin direkomendasikan. Kenapa soalnya? Apakah tidak bisa naik saham di bawah 70? Tidak seperti itu, bisa-bisa aja, tetapi kalau tidak disiplin dan turun ke 50 meeng ya, alias Anda dibawa tidur panjang. Ya saya nggak tahu sepanjang apa, tapi yang jelas ya kita akan menghindari itu. Karena yang kami anggap itu tadi, kita trader dan investor biasa yang duitnya terbatas. Ya kan? Seperti itu. Jadi untuk secara teknikal saya rasa tidur 50 ini sekalipun potensi naik saya tidak akan beli. Walaupun ada yang misalkan overconfident naruh duit di sini, saya nggak akan tertarik untuk mengikutinya. Karena ini jelas menyalahi aturan yang kami sudah buat, aturan yang sudah kami jalankan sejak 5-6 tahun terakhir gitu ya di PTR. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau teknikalnya seperti ini ya dia akan mungkin akan konsolidasi dan sebagainya. Yang jelas ini belum reversal ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau saran saya jauhi dulu ya. Happy anniversary to Yev. Semoga tambah sukses dan makin banyak lainnya. Amin. Semoga yang mendoakan kami semua diberikan kesuksesan, kesehatan ya, keberhasilan di market ataupun di bisnis dan di karir ya. Mohon dibahas BSSR dalam 3 bulan ke depan masih ada potensi naik hingga berapa? Masih berpeluang masuk di harga, masihkah berpeluang masuk di harga 4.000? Maksudnya ini mau beli ya. Oke, apakah 3 bulan itu berarti harus uptrend ya? Uptrend di dalam time frame weekly ya, gitu ya. Kalau bulanan kita menggunakan weekly atau monthly gitu kan. Nah, BSSR ini apakah apa namanya? Nah ini ya, ini dalam fase turun ya kalau menurut saya ya. Jadi kalau potensi naiknya mungkin ada karena ini tipikalnya swing. Potensi naik ini di sini ada gap setelah dividen ya, jelas.
Kemarin terakhir kita menjual saham BSSR Investing ya. Itu di tanggal pertengahan di harga berapa nih? Harga 5.000 ya. Harga 4.800, 4.700 itu di Peers. Silahkan dicek di Peers, kinerja Peers di bulan pertengahan tahun 2022 ya. Ketika ini ya, mulai naik ini ya. Nah, dan sekarang ini kita sudah nggak ada posisi di saham ini. Kalau menurut saya secara jangka menengah, karena saham ini sudah membentuk sebuah pola yang kurang bagus ya, karena di sini ada pembentukan ya bisa dikatakan belum terkonfirmasi, tetapi ini sudah menjadi indikasi ya lower high di sini ya, sehingga kita bisa menarik tren seperti ini ya. Nah, ini tinggal menunggu breakdown dari 3830. Nah, jangka pendek saya nggak ngomong 3 bulan, mungkin jangka pendek itu ya dalam bulan Maret mungkin masih bisa naik ke 4330 atau sampai dengan gap di 4640 ya, itu potensi naiknya. Saya nggak tahu tuh 3 bulan atau 2 bulan. Yang jelas masih ada, sementara ini secara teknikal masih ada potensi, tetapi mungkin tidak akan setinggi 5.100. Sementara ini seperti itu. Oke. Mau dibahas saham LPPF, bagaimana kondisi teknikal saham ini dan bagaimana trading plan jika mau entry LPPF. Baik. Kita coba lihat LPPF. Untuk trading berarti kita menggunakan daily ya. Untuk jangka pendek, untuk swing. Nah, secara teknikal saham LPPF sementara ini dia sedang menguji resist 5250 atau 5240 ya ini ya. Ini berarti sudah di target swing ya. Kalau kita ambil swing harusnya ketika dia di 4600 misalkan, ketika dia terkonfirmasi rebound dari uptrend line, kita bisa beli di area-area support ini, dan terkonfirmasi rebound artinya swing naik dimulai gitu kan. Nah, sekarang sedang menguji resist atau target swingnya, yang mana ini adalah 0,5 dan 0,6. Secara teknikal masih memungkinkan untuk naik lanjut karena memang masih uptrend ya, masih uptrend. Namun untuk beli di harga saat ini menurut saya kurang terlalu menarik. Saya malah akan tunggu dia breakout di atas 5.250 untuk mengkonfirmasi saham ini memang sudah berhasil melewati resist konsolidasi atau resist terdekatnya ini. Ini bisa dikatakan konsolidasi ya sejak Juni ya. Dia pergerakannya rentang 5.200 sampai dengan 3.600, cukup lebar, sehingga kalau dia break dari resist konsolidasi ini, asumsi kita adalah dia lanjut uptrend dengan ruang naik yang lebih tinggi, lebih besar. Sehingga kalau beli sekarang ini menurut saya belum berani kita ya, karena seperti ini kondisinya juga ya, di resist dan dead cross MACD gitu ya. Jadi kita akan mencari opsi yang lebih baik, atau yang mungkin fase-fase awal LPPF di Februari awal gitu ya, ketika dia mulai swing. Baik, begitu ya untuk LPPF. Lanjut, tolong bahas saham BRPT. Bagaimana kondisi secara teknikal? Mau memanfaatkan momentum pullback di mana entry yang bagus untuk fast trading. Fast trading mungkin lebih ke scalping atau day trade. Jadi ikuti ketika dia saham tersebut atau saham BRPT atau saham apapun sedang bergerak di hari itu. Fast trading, definisi saya itu trading seperti day trade atau scalping, itu masuk ke dalam fast trading. Tetapi kalau yang kami gunakan adalah swing trade. Swing trade itu ya bisa saja kurang dari 1 hari kalau selama dia masih sudah mencapai TP ya. Tapi kalau kita bicara fast trading itu ya sebenarnya kurang terlalu efektif kita bicarakan di FTalk ini. Yang kita bisa bicara di sini adalah potensi swingnya, apakah menarik atau tidak gitu kan. Oke. Nah, ini saham ini pullbacknya sudah selesai ya, sudah selesai pullbacknya ini. Dan sekarang ini swing turun ya, di mana swing turun ini relatif berada di area support sekarang ini ya. Swing turunnya ini belum dikatakan selesai karena dia memang belum rebound ya. Reboundnya ini masih belum terjadi. Dan yang perlu Anda lihat di sini adalah dia terkonfirmasi membentuk lower high, sehingga kita bisa tarik trend line turun seperti ini. Untuk BRPT sendiri untuk jangka panjang memang dia konsolidasi ya. Konsolidasi menyempit. Ruang geraknya menyempit seperti ini, sehingga semakin hari semakin tidak menarik untuk ditradingkan. Kenapa kok begitu? Karena trader kan mencari ruang gerak. Kalau ruang geraknya sempit ya, sempit itu kita artikan misalkan kurang dari 5% gitu ya.
Sehingga kalau kita mencari profit, misalkan katakanlah kita pengen profit setiap trading kita itu minimal 5%, ya kita nggak masuk gitu ya. Nah saham ini kan ruang geraknya sekarang ini bisa dikatakan lebih dari 5%. Jadi apakah bisa untuk kita trading swing di saham ini? Kita nggak bicara fast trading, sekali lagi mohon maaf, saya tidak memiliki kemampuan untuk membahas di Fstock untuk fast trading atau day trade di sini. Jadi saya ngomong jujur apa adanya aja. Jadi kita akan bahas terkait potensi swingnya saja. Potensi swing ini belum terlihat sampai dengan perdagangan terakhir. Dia masih sepertinya memang mencari supportnya ini mungkin diperkirakan di harga 800 ke bawah. Jadi ini mungkin masih bisa di 800 ke bawah ya. Jadi mungkin akan kita tunggu di situ dan dia terkonfirmasi rebound baru mungkin bisa untuk swing ya. Seperti itu. Pak Yev, saya lagi mau coba masuk ke Wood. Kira-kira cocok untuk swing atau invest? Satu aja ya. Karena nanti kalau kita bahas swing dan invest dalam satu pertanyaan ya, pengalaman kami ya. Misalkan kita bahas swingnya menarik, investnya juga menarik, gitu kan. Nah, tetapi kalau Anda trading swing, kemudian sahamnya turun ke stop loss yang sesuai dengan trading plan, Anda merevisi pembelian tersebut menjadi investasi. Dan investasinya ternyata juga sahamnya turun lebih dalam karena risk untuk invest dengan trading itu berbeda ya. Kita bisa stop loss kurang dari 5% untuk trading, tetapi kalau invest kita untuk stop loss kita harus melihat bagaimana fundamentalnya, bagaimana kita lihat teknikal jangka panjang. Jadi nggak mungkin 5% gitu loh. Jadi ini yang bisa dipelintir nanti. Wah ini Yev katanya invest dan swing ini cocok, bagus. Nah nanti disalahartikan, itu yang saya tidak mau ya. Jadi kalau Anda mau trading ya trading aja, mau invest ya invest aja, jangan pelin-pelan gitu ya. Jangan merevisi di tengah jalan, bahaya itu ya. Bisa kesasar Anda ya. Nah, kita akan bahas tradingnya aja ya. Kemarin kita terakhir sudah bahas saham Wood ini mirip-mirip dengan Asus ya, masih ada hubungan juga. Menurut saya ini masih akan naik, namun saat ini sudah di target swingnya ya. Sehingga kalau mau masuk di saham ini kok sepertinya masih bisa nunggu di 400 level psikologis. Ya, karena kalau kita bicara saham ini dia belum membentuk wave, dan wave ini harusnya dia mematahkan tren naik dulu baru nanti dia akan membentuk sebuah support baru di sini, dan support barunya ini mungkin bisa di bawah 400 ya, bisa di 374 kalau kita lihat simetris ya, cukup simetris di harga di bawah 400. Sehingga mungkin kalau di harga saat ini saya nggak berani rekomendasikan karena ini sudah di target swingnya. Mungkin akan tunggu di paling tidak di 400, atau bagusnya mungkin ketika dia rebound, sekali lagi tidak turun di 370 kemudian dibeli, tapi dia rebound di 370 380 seperti itu. Ya, sekarang ini tunggu dulu aja untuk Wood. Izin bertanya, ADMR secara teknikal bagaimana untuk swing jangka pendek? Apakah sudah layak masuk? Untuk swing jangka pendek ya. Ini target turun kita di 1200. Ini target yang sudah kita pasang sejak beberapa bulan yang lalu dan sebentar lagi mungkin akan tercapai. Dan sepertinya ya kita bisa menunggu di harga 1260 sampai dengan 1190 ini. Kalau dia bisa rebound, Anda bisa coba untuk swing ya. Rebound ya, jangan ditanggap ya. Kalau dia belum rebound jangan dulu. Siapa tahu dia bisa kasih lebih rendah di 1000 atau di bawah 1000. Oke. Tolong bahas Asus, bagaimana trading plan jika mau entry jangka pendek untuk swing ya. Oke, ini kemarin kita sudah bahas ya, kalau mau beli mungkin akan tunggu di 480 dulu. Kalau dia rebound artinya tren naik ini masih berjalan, dan kita target swingnya juga 532 sampai dengan 560, nggak sampai sini ya kalau swing ya. Jadi ini masih bisa nih di 480-an lah ya. Oke, tolong bahas Java, apakah sudah masuk di harga 1340 di 166 lot. Sekali lagi saya nggak tahu 166 lot itu, saya juga nggak mau tahu. Yang saya mau tahu adalah PV ya, sekali lagi. Namun sekarang turun, apa baiknya di hold atau cut loss? Saya nggak bisa kasih saran hold, cut loss, tambah atau kurangi, karena saya nggak tahu PV. Bisa aja saya suruh tambah kalau Anda tahu, kasih tahu berapa PV-nya gitu ya.
Dan ini berlaku untuk member ya. Member kalau konsultasi nggak boleh pakai lot, nggak boleh pakai rupiah, nggak boleh. Semua harus pakai PV dan semua harus tahu cara ngitung PV ya, karena PV itu gampang dihitung ya. Kalau saya mungkin secara teknikal dan tidak mengabaikan berapa Anda punya ya. Sementara ini kita akan coba untuk sell on strength ya di 13.00. Tadi modalnya di 13.40 sepertinya agak sulit sementara ini karena dia terkonfirmasi lanjut membentuk rounding dan roundingnya ini bisa ke 1.200 ya. Seperti itu. Jadi potensi ini turun lanjut. Mohon analisa INKP untuk swing sepertinya sedang konsolidasi. Apakah di harga sekarang sudah aman untuk masuk, untuk proteksi dan TP di harga berapa ya. Jadi ini edukasi juga ya. Aman atau tidak bukan masalah sahamnya konsolidasi, downtrend atau bullish, bukan. Uptrend atau downtrend, bukan. Tapi aman atau tidak itu tergantung kita bisa memproteksinya atau tidak. Ini sama seperti yang kemarin bilang kami tidak anti BUMN, bukan masalah itu ya. Jadi bukan berarti saya pernah bilang waktu di Talk beberapa tahun yang lalu, waktu itu bahas Waskita, ADI, PP, ada pembahasan di EF Advisor juga waktu kita bahas indikator terkait potensi kebangkrutan ya, dibilang kita anti BUMN seperti itu ya. Padahal tidak, karena kami ingin mengedukasi bahwa BUMN juga tidak memberikan rasa aman untuk kita invest. Belum tentu, tergantung kita. Sama nih seperti ini, aman nggak buat masuk? Nah, aman atau tidak, harusnya pertanyaan seperti ini. Di harga saat ini, di kondisi saat ini, menarik nggak untuk beli? Potensi upside-nya lebih besar nggak daripada downside-nya? Bukan masalah aman dan tidak. Aman dan tidak tergantung Anda bisa proteksi atau tidak, disiplin atau tidak, seperti itu. Ini edukasi ya, mohon maaf ya. Jadi ini saya rasa banyak penonton-penonton pemula yang belum tahu arti aman investasi itu bukan masalah beli saham bank atau blue chip, bukan ya, tetapi bagaimana kita disiplin dalam memproteksi risiko. Tidak konsolidasi menurut saya ini trending ya, dan dia sedang mematahkan trennya ya. Kalau kita lihat ini tren pullback-nya ya, ini tren pullback nih ya. Ini saham dulu naiknya luar biasa ya. Lihat ya, saham itu ada siklusnya. Ketika dia sudah naik tinggi ya, dia pasti akan turun juga ya. Tidak mungkin saham itu naik terus-terusan, nggak ada ya. Nah, sampai ada dulu tuh ya yang buat grup berbayar ya, ajakin invest di Tekim sampai datengin perusahaan untuk ikut RUPS pakai seragam dan sebagainya ya. Sangat fanatik. Padahal kalau kita nggak seperti itu. Kalau sahamnya itu masih naik ya kita hold, kalau sudah selesai ya udah lupakan, ganti yang lain gitu kan. Nggak perlu fanatik lah dengan saham atau cinta buta gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ada pembahasan di Yeftok juga waktu dia 20.000 ini ya, mendekati 20.000 ini, kalau ini saham ini sudah di peak. Sekarang ini dia tidak konsolidasi menurut saya. Kalau jangka panjang iya dia menyempit. Tapi kalau jangka pendek jelas ya. Jelas ya. Anda bisa cek dulu, udah pernah kita ajarkan juga ya, untuk mengecek apakah saham ini konsolidasi atau tidak ini ya. Jadi kalau dia sedang konsolidasi gitu ya, dia itu akan di bawah area 30 ke bawah ini ya, 38 ke bawah ini, 40 ke bawah ya. Sedangkan kalau dia keluar berarti dia sedang trending ya, sedang trending seperti itu. Ini cara kita mengecek agar kita objektif dalam menilai oh ini konsolidasi atau tidak. Ini jelas kita bisa tarik trend line ya, seperti ini. Sehingga ini sekarang ini kondisinya adalah downtrend, berpotensi turun ke 7220 ya. Bukan masalah aman tidak ya, tapi tidak menarik itu tadi ya. Belum menarik saya revisi ya, bukan tidak menarik, belum menarik, nanti mungkin menarik, kita akan lihat nanti. Malam Pak, potensi Cepin arahnya kemana ya, bisa serok di harga berapa? Niatnya mau ambil minimal sampai lebaran, berarti untuk 1 atau 2 bulan ke depan kan, berarti dia harus uptrend. Apakah Cepin uptrend? Emang lebaran Cepin selalu naik? Belum tentu ya, malah ini downtrend. Kemarin terakhir kita di Pierce ya, kita jual saham ini di harga 5.500 ke atas sampai 6.000 ya. Kita switch ke ke KIN ya, KIN di 400an tapi ya. Nah, untuk saham ini menurut saya ini untuk tren
kurang menarik karena dia dalam posisi seperti ini dia rawan breakdown dan turun ke bawah ya. Jadi kalau dia rebound mungkin masih bisa untuk swing, tapi tidak untuk sampai dengan bulan depan, 2 bulan lagi, tapi untuk swing diikuti swingnya aja. Kenapa begitu? Karena memang ruang geraknya seperti ini, jadi tidak menarik gitu ya. Tidak menarik kalau beli sekarang ini, apalagi ya kalau dia tembus, nah meluncur ke bawah kan, apalagi kan seperti Anda lihat Java tadi ya. Nah, ini bisa ke 4.900 atau di bawah 5.000 ya, di bawah 4.000 malah. Gitu ya. Jangan-jangan kalau kita rekomendasikan di harga saat ini kemudian breakdown, Anda bisa dibawa turun ke sini kan, sayang ya. Nah, ini ruang geraknya itu kalau naik itu 9% ya, kalau dia bisa rebound, tapi kan ngambilnya nggak di support, ngambilnya mungkin di 5375 atau di 5475 untuk mengkonfirmasi terjadi swing atau swingnya dimulai swing naiknya. Sekarang ini belum ya, jadi tunggu dulu, kalau paling tidak dia bisa naik di 5450 ke atas baru mungkin bisa untuk swing. Tapi saya harus kasih tahu Anda ruangnya menyempit. Ruang menyempit, semakin waktu semakin tidak menarik. Kalau dia sudah keluar dari ruang penyempitan ini, berarti Anda bisa bilang saham ini akan membuat ruang baru yang lebih lebar, yang lebih menarik lagi. Nah, sekarang ini ya entah mau lebaran kek, mau Idul Fitri, mau puasa kek, mau tahun baru, kalau teknikalnya seperti ini untuk trading, buat kami sekali lagi, buat orang lain nggak tahu, kita nggak akan berspekulasi besok lebaran, besok puasa, tapi secara teknikal nggak menarik ya nggak mau kita ya, seperti itu. Oke, minta tolong bahas BTPS, apakah sudah bisa entry untuk trading, berapa buy on weakness dan stop loss-nya BTPS. Oke, BTPS sekarang ini sedang menguji support ya, berarti kalau dia rebound tidak buy on weakness bisa Anda beli ya. Kalau dia rebound paling tidak di 2420 Anda coba untuk swing, coba kita lihat berapa potensi upside-nya, menarik atau tidak kita tergantung dengan ini ya. Nah, ini kita lihat ke sini, ini mungkin 0,5 mungkin lah ya, saya juga belum ngitung kan. Nah ini ya 0,5 ya, 0,5 itu sekitar 18%, sehingga menarik ya. Itu kalau dari 2340, dari harga 234, kalau rebound 2340 Anda bisa coba untuk swing dengan proteksi di 2220 atau 2220, 2220 ini ya, karena ini adalah support yang sebelumnya. Kalau tembus berarti kan ke sini ya kan, ke 1770 seperti itu. Jadi TP terdekatnya di 2690, TP keduanya mungkin kita agak realistis di 0,5 cukup di 2830, karena ini juga downtrend. Bukan saya yang bilang, tapi teknikalnya memang downtrend ya, dan downtrendnya ini semakin lama semakin sudutnya semakin tajam ke bawah ya. Jadi ya kalau ini tembus ya bisa saja dia ke bawah 2000 ya. Nah itu jangan sampai, makanya saya sarankan tunggu dia memang confirm dia rebound dulu. Kalau nggak rebound jangan dulu ya. Menurut saya seperti itu. Mas, bahas saham wine sama bir, thanks, apakah cocok untuk jangka panjang? Saham baru ya. Mohon maaf sekali lagi, saham baru IPO saya belum bisa menganalisa. Ini datanya juga belum ada dan saya hanya bisa membahas apa yang ada di TradingView. Jadi ini datanya belum ada. Bir, wine ya. Jadi karena ini pembahasan singkat ya, jadi kita nggak bisa mereview secara mendetail atau kita harus buka-buka laporan keuangan atau prospektus gitu ya. Ini belum ada, jadi karena ini nggak ada, sekali lagi ya nggak boleh asal ngomong. Jadi kalau nggak ada datanya ya kita nggak mau merekomendasikan dan no comment ya. Seperti mohon maaf. Tolong dibahas ESES tadi sudah. Tolong bahas ESA untuk trading sebaiknya masuk harga berapa? Untuk trading baiknya masuk di harga berapa gitu kan. Sebelum kita masuk di harga berapa kita lihat menarik enggak gitu ya. Nah ini saham sudah naik ya, swing naiknya sudah berjalan dan sekarang ini swing turun. Kalau saya mungkin akan tunggu di 1000 atau di sini ada gap di 955. Tunggu di sana. Swingnya sudah jalan dan sudah selesai. Jadi tinggal tunggu swing turunnya berakhir nanti di level tadi. Tolong bahas SAMF, sudah profit 7%, apakah sudah take profit atau masih bisa naik? Kalau di kami,
Profit TP1 itu kan biasanya 5 sampai dengan 6% ya. Jadi kalau kita misalkan punya 10 atau 15 PV, ya kita akan jual setidaknya 5 atau 10. Ya. Itu tanpa lihat teknikal ya. Kemudian kita sisakan untuk TP kedua, gitu kan? Nah, mari kita coba lihat apakah secara teknikal juga seperti itu. Nah, ini kan 525 ya, tadi belinya saya nggak tahu nih berapa belinya ya. Nah, selain kali profit 7% dari harga saat ini, saya nggak tahu ini konsultasinya pas candle yang ini atau yang ini, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari kondisi saat ini, kemungkinan besar dia akan konsolidasi sampai dengan 565. Ini adalah resistnya yang memungkinkan untuk dia akan konsolidasi. Kenapa kok begitu ya? Kenapa kok begitu? Kita akan melihat di weekly nih ya. Ini udah lihat konsolidasi kan. Dan sekarang ini relatif berada di resist EMA. Ya, resist dinamis. Dan resist yang sebelumnya dibentuk atau level resist sebelumnya itu di 555. Jadi ini ya sudah mendekati area take profit kalau secara teknikal seperti itu. Apa kabar dengan saham Bumi? Kemarin kita sudah bahas jadi judul utama ya. Menurut saya sih masih sama ya. Silakan Anda tonton lagi saham Bumi, cari di Telegram, BF Advisor, kemudian ketik saham Bumi. Ya, nanti pasti akan ketemu. Tidak mungkin tidak karena Bumi jadi judul utama dan kita sudah bahas ya. Jadi ya masih sama ya. Sekilas saja. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai tidak menonton. Kalau Anda berminat mungkin menjadi pertimbangan kalau Anda mau nahan saham Bumi atau hold saham Bumi. Malam Pak, Toba sudah beli di 650, 5 PV mau tambah beli harus di harga berapa untuk invest 6 bulan, teknikalnya bagaimana? Teknikalnya ya, Toba sepertinya masih downtrend, jadi belum menarik ya. Harus tunggu di atas 610 untuk reversal dan kita untuk hold beberapa bulan. 650 ya. Oke. Jadi kalau 5 PV ini mungkin masih bisa nambah 5 sampai dengan 10 PV lagi. Saham Wood gimana untuk swing trading tadi sudah kita bahas. Tolong bahas BSI, tidak ada penjelasan ya. Jadi kalau memberikan ide pastikan Anda sudah berikan penjelasan untuk trading, untuk invest, untuk bahas teknikal, tanya support, tanya tren, bebas. Yang penting ada penjelasan saham tersebut untuk dibahas apanya. Karena kita tidak mungkin ngide bahas saham ini untuk bagaimana dan bagaimana. Nanti dipelintir-pelintir lagi, kita merekomendasikan, kita pom-pom dan sebagainya. Jadi kita YEFTalk hanya menjawab, tidak membahas apa yang kita ingin bahas ya. Kita hanya membahas apa yang ditanya oleh penonton kami. Silahkan masukkan ide saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di YEFTalk selanjutnya ya. Oke, sudah saya jawab semua. Sekali lagi ya. Malam ini silahkan, ini hanya 3 hari sampai tanggal 7 ya. Dan ini masing-masing 5, untuk 5 member pakai 3 untuk. Ini 3+1 ya, bukan 3 50%, 3+1 jadi dapat 4 bulan, ini dapat 8 bulan, ini dapat 16 bulan ya. Jadi silahkan Anda join PTR apabila Anda ingin trading bersama YEF ya. Untuk melihat bagaimana YEF Anda harus pelajari dulu di website. Pastikan Anda sudah pelajari dan pastikan Anda juga seorang trader bukan investor, karena PTR layanan private trading room itu untuk trading bukan untuk investasi. Kalau investasi ada sendiri, ada peer dan peers ya. Jadi kita nggak dicampur, dipisah-pisah agar bisa kita kelola dengan baik dan kelola secara profesional. Itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga dapat diterima hal-hal yang positif dan mungkin kalau ada salah mohon dimaafkan ya. Dukung kami dengan klik like. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan boleh di-share ke teman-teman Bapak Ibu yang mungkin juga trading dan invest saham. Selamat malam dan selamat beristirahat.